Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan Mohon maaf di-unmute dulu Pak Tanjung. Suaranya tidak masuk Pak Tanjung. Tanjung. ya, tadi di mute. Nggih, karena mantul. Nggih. Cek karena di sini ada dua, jadi mohon maaf ada sedikit gangguan. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini kita akan laksanakan pembukaan. Untuk pembukaan hari ini ikrar akan dipimpin oleh Bu Anis Hoiriyah. Kemudian untuk doa akan dipimpin oleh Ibu Ratna Murdianti. Kemudian untuk Bapak Aziz Muslim. Baiklah, mari segera kita mulai. Diawali dengan ikrar. Monggo kami haturkan kepada Ibu Anis Hoiriyah. Terima kasih Pak Tanjung. Mari anak-anak dan Bapak Ibu guru semua kita berdiri, kita laksanakan ikrar sejenak. Bu guru minta tolong ketika ikrar yang khusyuk ya, karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan dan kelancaran segala urusan kita semua ya. Monggo silahkan berdiri. Semuanya tundukkan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islam dina. Wabil Islam dina. Aku rela beragama Islam. Aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela bernabi Muhammad. Aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Aku rela berkitab suci Al-Quran. Aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahi Ya Allah, tambahilah ilmu. fahma. Warzuqni fahma. Dan pertinggilah kecerdasanku. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin.
Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku. Ini. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayah bundaku. Sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sidon, please. Silahkan duduk kembali anak-anak. Monggo Pak Tanjung. Baik, terima kasih kepada Bu Anis yang berkenan memimpin ikrar pada pagi hari ini. Kemudian mari kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibunda Ratna Murdianti. Waktu kami aturkan. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Mari Bapak dan Ibu Guru, juga anak-anakku semua, dari kelas 3A sampai dengan kelas 3D, kita berdoa bersama, minta kepada Allah supaya kita semua diberi kesehatan. Yang pertama itu, yang kedua, kemarin kalian sudah tes, kita juga tetap wajib berdoa supaya nilai kalian semua bagus, ya. Nanti bisa naik ke kelas 4 semua, jadi tidak ada yang tinggal kelas, ya. Doanya itu. Kemudian yang ketiga, kita juga berdoa supaya virus coronanya cepat pergi, ya. Jadi kita bisa sekolah lagi. Bu Guru berharap nanti kalian naik kelas 4, keadaan sudah normal kembali, ya. Jadi ke kelas yang baru, dengan guru yang baru, dengan semangat yang baru, dan sekolah dengan normal. Itu harapan kita semua, ya. Amin. Mari anak-anak dan Bapak Ibu Guru kita berdoa. Tundukkan kepala. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan bagi mereka yang sesat. Rabbi shodli wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka memahami perkataanku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tanjung. Baik, terima kasih. Bu Ratna yang
memimpin doa pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan untuk tadarus atau tahfidzul Quran yang kali ini akan oleh Bapak Ustadz Aziz Muslim, Sarjana Hukum Islam. Untuk waktu dan tempat kami aturkan Pak. Terima kasih Pak Tanjung. Baik Bapak Ibu Guru dan anak-anakku semuanya, mari kita bersama-sama melafalkan surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan 26 ya, supaya merefresh kembali, mengingat kembali bagi yang sudah tuntas, dan yang belum tuntas anak-anak bisa membuka buku pada halaman 59. Baik, kita mulai dengan membaca ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhu yawma idin khasi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idin naimah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Tanjung, monggo. Baik, terima kasih kepada Bapak Aziz Muslim. Rangkaian acara demi acara pembukaan telah kita lewati bersama. Semoga dengan ikrar, doa, tadarus, kemudian hafalan Al-Quran pada pagi hari ini, semoga menambah berkah dan apa yang akan kita lakukan hari ini, yaitu thalabul ilmi, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk akhirnya, setelah ini waktu akan kami kembalikan kepada Bapak Haji Diyaudin. Sekian dari Pak Tanjung, mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami haturkan kepada Bapak Haji Diyaudin untuk di breakout. Terima kasih. Terima kasih Pak Tanjung. Segera kami persiapkan untuk breakout room-nya. Tolong harap bersabar sebentar.
Amalan. Baik anak-anak, ya sambil menunggu Bapak Haji Diaudin membreak out, kita masuk ke kelas masing-masing. Kami harap anak-anak semua ya ketika mengikuti Zoom meeting ya menggunakan seragam, kemudian aksesoris ya, misalkan petis seperti yang Pak Tanjung pakai ini loh, ini kan seperti punya mudah ya. Karena kita record jadi ya bisa dicek ketertibannya gitu ya. Termasuk identitas Pak Tanjung, identitas Ya, kelas. Identitas kelas jangan sampai lupa ketika masuk di Zoom meeting ya diganti namanya sesuai identitas kelas supaya tidak supaya mempermudah dari host dalam breakout. Hari 3B Pak Udin. Dalam 3C Pak Hari? 3B. Oh 3B, anjir sekedar Pak. Pak Tanjung, Di ditunggu kirimannya. wait a minute. Ngantuk ya. Mas Yosi kok wajahnya lesu. Baik. Ini sudah ada berapa nih? Oh, baru 16. 16 Pak Tanjung beserta Bapak, Ibu, Pak Aziz dan Bu Risma. Dan juga anak-anak berarti baru 13 yang bergabung. Ini nanti kita akan belajar Saya terakhir nggak Pak? akan dipersiapkan hari ini nanti kita akan belajar 3 materi yaitu bahasa dan matematika. Dan juga nanti untuk mapel nanti ini Pak Aziz atau Bu Risma gitu. Untuk jadwalnya Pak Aziz. Kalau kan Pak Aziz dulu kan kenapa ini tidak di tapi masih ya, jadi tidak apa-apa. Jadi kita nggak malah lebih lengkap. Itu nggih. Oh, Bu Risma 3C nggih, Bu Risma. Napa 3A? 3C. Oh, masih belum dia. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Walaupun ya, apa adanya ya anak-anak ya, masih ada berapa ini? 17 kurang 3, 14 anak, tidak masalah. Yang penting kita sudah semangat. Ya, mari kita mulai dengan membaca basmalah dengan harapan Allah memberikan ridho setiap niat kita untuk belajar, setiap usaha kita dan doa kita dikabul Allah sehingga kita mendapat ilmu yang bermanfaat di hari ini. Mari bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik anak-anak, kita pertama akan dibawakan oleh Bapak Aziz Muslim. Kalau misalkan baik, yang pertama agama dan Al-Quran akan dibawakan Pak Aziz Muslim, kemudian nanti disambung oleh Pak Tanjung 3 materi, Pak Aziz 2 materi, 1 materi. Ampun. Baik, waktu dan tempat kami aturkan kepada Pak Aziz. Alhamdulillah sudah tambah yang bergabung. Monggo Pak Aziz, waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih Pak Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Oke, siapa yang hari ini sudah sholat subuh? Tunjuk jari. Yang sudah sholat subuh? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini sudah membantu ayah bunda melipat bajunya sendiri, melipat selimutnya sendiri? Alhamdulillah banyak ya. Jadi nak, kenapa Pak Ais menanyakan hal itu? Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kalian di rumah, gitu ya. Jadi membantu orang tua itu nggak usah yang berat-berat. Contoh merapikan tempat tidur sendiri itu sudah membantu. Menata meja belajar, menata buku, menata mainan itu juga sudah membantu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Pak Ais bisa berjumpa lagi dengan anak-anak semuanya. Jujur Pak Ais kangen, ya sudah nggak terasa sebentar lagi sudah puasa. Kita kapan ketemunya gitu ya. Semoga nanti bulan Juni walaupun cuma hitungan seminggu 2 minggu kita bisa ketemu ya, karena ada kabar baik sepertinya Juni bisa masuk. Semoga bisa terrealisasi gitu ya. Jadi Juni insya Allah kita bisa bertatap muka nak walaupun cuma sebentar. Nah, yang kedua evaluasi untuk pelajaran agama dan Al-Quran. Alhamdulillah kemarin PTS nilainya anak-anak lumayan memuaskan. Kalaupun tak ada 1-2 anak yang remedi, mungkin kemarin waktu mengerjakan terburu-buru. Atau bisa jadi waktu mengerjakan kurang teliti dan kurang memahami soalnya. Ya, jadi Pak Ais berharap masih ada kesempatan sekali lagi nanti untuk penilaian akhir semester atau kenaikan kelas, anak-anak lebih bisa teliti lagi dalam memahami soal. Nah, yang kedua untuk mapel Al-Quran, kemarin Pak Ais sudah menjelaskan di pertemuan awal hari Senin, kita masih ada 3 surat ya, Al-Ghasyiyah, Al-A'la, Al-Lahab dan artinya, dan Al-Kausar dan artinya. Alhamdulillah masing-masing kelas sebagian sudah tuntas, bahkan sudah yang Al-Lahab dan Al-Kausar juga sudah yang menyetorkan sama artinya. Jadi waktu yang sangat simpel ini kurang lebih 1 bulan, tolong anak-anak hafalannya dikejar ya. Jadi punya target supaya apa, nanti pas kenaikan kelas, pas puasa, anak-anak sudah tidak ada tanggungan lagi, gitu ya. Jadi tanpa diminta Pak Ayis, besok hafalannya ayat sekian sampai sekian, nggak usah menunggu itu. Jadi yang sudah bisa langsung aja dikirimkan. Boleh pesan suara, tidak harus video, boleh pesan suara, gitu ya. Dan yang ketiga, tolong untuk Al-Qur'annya itu gini, kemarin mohon maaf ada sedikit tidak balance. Jadi ada beberapa anak itu yang Al-Fajr itu belum sama sekali hafalan gitu, tapi kok nilainya bagus melebihi yang sudah tuntas. Nah, makanya tolong syarat untuk bisa mengerjakan Al-Quran itu sebenarnya 1, kalian sudah tuntas hafalannya. Insya Allah kalau sudah tuntas hafalannya, tahu oh ini bunyi ayat kesekian, ini bunyi ayat ke-7, bunyi ayat ke-8 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Pak Ais positif thinking aja, mungkin memang kalian belum menyetorkan. Jadi Pak Ais berharap untuk Al-Quran tidak usah menunggu komando dari Pak Ais atau Pak Tanjung, yang sudah tuntas, yang sudah bisa segera disetorkan walaupun cuma 2 ayat, 3 ayat gitu ya. Jadi jangan sampai nanti tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, kalian tidak pernah menyetorkan hafalan, nanti Pak Ais bingung mau kasih nilai apa gitu ya. Jadi kalau kalian sudah setoran walaupun belum tuntas nggak apa-apa, kan Pak Ais bisa ngasih nilai, oh baru segini berarti nilainya sekian. Tapi kalau belum sama sekali, nanti Pak Ais sama Pak Tanjung bingung
mau dicarikan nilai di mana? Masa mau di pasar? Di pasar nggak ada yang jualan nilai. Masa mau di bank nggak meminjamkan nilai ya. Di rumah sakit apalagi, nah, gitu ya. Di sekolahan. Jadi yang bisa menyetorkan nilai ya kalian, bukan Pak Is, bukan Pak Tanju, gitu ya. Itu hanya evaluasi saja. Baik, nak, hari ini kita akan belajar materi bab 11, yaitu adab bepergian. Kita masih ada 2 materi, yang bab 11 sama nanti bab terakhir, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, insya Allah untuk agama bisa tuntas, tapi untuk Al-Quran semoga nanti ada waktu yang lebih panjang lagi. Baik, sambil menunggu, persiapkan ya, anak-anak bisa mengambil buku paketnya, dibuka halaman 109. Pak Ayes tak buka materi dulu, semoga tidak rewel komputernya dan bisa di-share gitu ya. Oke ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim, tak buka dulu. Kok harus dilapet sharing apa ini sebentar ya. Tak buka materinya dulu, nak. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Kok host disablet, Pak? Apa berarti belum nggih? Saya belum dijadikan host berarti nggih. Aduh. Oke, sebentar ya. Ini ternyata Pak Ayis yang laptop satunya belum dimasukkan host, jadi nggak bisa sharing materi. Tapi nggak apa-apa, anak-anak cukup mendengarkan saja. Ini materinya sangat simpel. Insya Allah anak-anak bisa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bisa membantu Pak Ayis supaya nggak bingung. Dibuka bukunya juga di halaman 108-109 ya. Ternyata Pak Ayis belum dijadikan co-host yang laptop satunya, jadi nggak bisa buka materi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, nggak apa-apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, adab bepergian. Nah, apa sih Pak adab itu? Ya, adab berarti tata cara atau perilaku yang baik. Nah, jadi adab itu adalah etika. Bagaimana kalian beradab di sekolahan, beradab di dalam perjalanan, itu namanya adab atau etika. Adab bepergian adalah tata cara yang mengatur perilaku kita agar tertib dan baik dalam bepergian. Bepergian itu berarti keluar rumah. Dari rumah menuju ke sekolah itu namanya juga bepergian. Dari rumah menuju ke pasar juga bepergian. Dari rumah menuju ke masjid itu namanya bepergian. Jadi bepergian itu keluar dari rumah dalam jangka waktu yang lama dan jauh, itu namanya bepergian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bepergian merupakan kebutuhan. Baik itu jauh maupun dekat, jalan kaki atau naik kendaraan. Semua orang pernah melakukan yang namanya bepergian. Nah, kalau bepergiannya kalian apa contohnya? Ya kalian pergi ke sekolah, itu namanya bepergian. Orang tua kalian dari rumah mencari nafkah, itu juga bepergian. Ya, jadi siapapun orang yang keluar dari rumah dalam jangka waktu yang panjang dan lama dan jauh, itu namanya bepergian. Pak, kalau ke warung depan itu bepergian ya bepergian, tapi jangkanya pendek. Nah, macam-macam bepergian ya. Di situ ada beberapa contoh. Nah, bepergian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seperti bekerja, berjualan di pasar, itu namanya juga bepergian. Bepergian yang bertujuan bersenang-senang atau piknik untuk memenuhi keindahan alam, itu juga namanya bepergian. Jadi bepergian itu tergantung kebutuhannya. Ada orang itu yang bepergian karena bekerja, seperti orang tua kalian, ya enggak? Ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, ada yang jadi guru, ada yang di perusahaan, di pabrik, bahkan ada yang wira swasta berjualan di pasar, itu namanya juga bepergian untuk memenuhi kebutuhan. Ada juga bepergian itu yang tujuannya untuk bersenang-senang. Kalian mungkin pernah diajak sama orang tua kalian pergi ke pantai, pergi ke mall, ya, pergi main di taman, itu namanya bepergian yang tujuannya untuk menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bepergian itu ada 2 macam. Nah, bepergian bisa bernilai ibadah. Nah, kok bisa Pak? Maksudnya apa? Ya, contoh-contoh bepergian yang bernilai ibadah itu 1, pergi belajar atau sekolah. Nah, jadi kalian tuh ketika keluar dari rumah mau bersekolah itu sudah bernilai ibadah. Karena apa? Kalian menuntut ilmu. Makanya ketika kalian pergi dari rumah, yang harus diperhatikan adalah menata niat dulu. Ya Allah, aku hari ini niat menuntut ilmu. Nah, walaupun sekarang keadaannya Zoom, begitu kalian masuk ke Zoom, diniati, ya Allah, aku hari ini mau belajar
lewat Zoom itu juga sama saja dengan pergi ke sekolah lewat Zoom. Yang kedua, contoh yang bepergian bernilai ibadah, pergi mengaji. Nah, yang di rumahnya dekat dengan TPQ, TPA, atau kalian mau pergi mengaji ke masjid, ke musola itu juga bernilai ibadah. Satu langkah untuk pergi mengaji itu pahalanya adalah 10 kebaikan. Jadi kalau kalian dari rumah berangkat ke TPA, berangkat ke musola untuk mengaji, itu dihitung aja berapa langkah. Misalkan ada 100 langkah, ya tinggal 10 kali 100. Misal ada tempatnya jauh 1 kilo, ya tinggal menghitung aja. Nah, Pak, tapi kalau pakai sepeda motor gimana? Sama saja. Langkahnya sudah dihitung, Allah mendapat pahala. Yang ketiga, bepergian yang bernilai ibadah, yaitu bepergian yang gunanya untuk mencari nafkah atau bekerja. Jadi orang tua kalian itu ketika keluar dari rumah, niatnya bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, itu juga bernilai ibadah. Nah, yang terakhir, yang keempat, pergi bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah saudara. Ya, jadi berkunjung itu tidak pas hari raya saja, tidak. Ya, waktu-waktu senggang kalian berkunjung ke tempat Bude, ke tempat Pak D, ke tempat tante, ke tempat om, ke tempat Mbah Kakung, Mbah Putri, ke tempat saudara, tetangga, itu namanya juga bersilaturahmi, itu juga bernilai ibadah. Jadi ada 4 macam bepergian yang bernilai ibadah. 1, belajar, pergi ke sekolah. Yang kedua, pergi mengaji. Yang ketiga, pergi mencari nafkah. Yang keempat, pergi bersilaturahmi. Nah, kita lanjut selanjutnya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum bepergian, ya, di halaman 109 itu ada. Yang pertama, berniat dalam hati bahwa bepergian yang akan kita lakukan adalah untuk kebaikan, bukan untuk berbuat maksiat. Maksiat itu apa sih Pak Is? Untuk berbuat dosa. Contoh, misalkan si A mau pergi ke tempatnya si B, tapi dengan tujuan mau mengerjai atau mau apa ya istilahnya, mau menyakiti, itu namanya berbuat maksiat, berbuat dosa, itu tidak baik. Jadi ketika kalian bepergian, pastikan di dalam hati diniati untuk berbuat kebaikan. Oh, aku main ke tempatnya Mas Jimmy, aku ingin menghibur Mas Jimmy, contohnya, berarti itu sudah niat. Lain lagi kalau aku mau ke tempatnya Mas Daril, aku mau mengerjain Mas Daril dan nangis, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi kalau main ke tempat teman, jangan diniati mau mengerjai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, terus kalian lari, itu namanya mengerjai. Assalamualaikum Daril, Assalamualaikum Daril, begitu Mas Daril keluar, nggak ada orang, kalian ngumpet, itu juga mengerjai, nggak boleh, gitu ya. Jadi pastikan ketika kalian bermain ke tempat teman, ya ke tempatnya kelas 3A misalkan, ke tempatnya Mas Nil, ke tempatnya Hosi, jadi pastikan kalian berniat baik untuk menghibur atau bersilaturahmi. Yang kedua, mempersiapkan perbekalan yang diperlukan termasuk perlengkapan sholat. Jadi misalkan kalian mau bepergian jauh, mau ke mall, mau ke pantai, itu pastikan nanti bawa baju ganti. Supaya apa? Ketika mau melaksanakan sholat duhur, sholat asar, itu pakaian yang tadi kita gunakan kotor, kita bisa ganti dengan pakaian yang baru, yang suci, sehingga kita bisa melaksanakan sholat. Nah, yang ketiga, memeriksa kendaraan jika menggunakan kendaraan pribadi. Misalkan kalian mau diajak tamasya sama orang tua, nah pastikan orang tua kalian dibantu. Ya, mungkin ada remnya yang mungkin sudah kanvasnya sudah tipis atau bannya agak kempes. Nah, itu diperiksa supaya apa? Nanti ketika melaksanakan perjalanan bisa senang. Gitu ya. Jadi malah bukan pas perjalanan tiba-tiba bannya gembos di tengah jalan, aduh, nggak jadi piknik, malah nunggu di tempat tambal ban 1 jam 2 jam, kan nggak enak ya. Jadi pastikan semuanya sudah dipersiapkan. Nah, ini yang paling inti. Nah, ada beberapa adab yang harus kita persiapkan atau kita lakukan dalam melaksanakan bepergian. Yang pertama, sebisa mungkin biasakan, mungkin kalian belum terbiasa, sebelum kalian keluar dari rumah itu pastikan dalam keadaan suci, ya, berwudu. Nah, jadi kalau Pak Ayis ini hanya istilahnya menceritakan kebiasaan Pak Ayis. Kalau Pak Ayis itu selalu habis mandi itu berwudu. Entah itu mau sholat atau enggak, Pak Is sudah alhamdulillah sudah terbiasa dalam keadaan mandi sebelum berangkat sekolah itu Pak Is sudah wudu. Sehingga Pak Is kadang kalau sekolah sama istrinya Pak Is itu enggak salaman, cuman Bu, Pak, ayah mau ke sekolah, jadi cuma seperti ini karena menjaga kesucian. Seperti itu. Jadi usahakan kalian kalau habis mandi usahakan sudah wudu dan suci. Nah, kalau kalian salim sama orang tua itu tidak batal, ya. Mas Jimmy, Mas Daril, Mas Nil,
ya, atau Mbak Dira atau Mbak Nadia atau siapapun, kalian kalau salaman sama orang tua itu tidak batal. Ya, sama Mbak Kakung, sama Mbak Putri, sama Budi, sama kakak itu tidak batal. Jadi kalian wudhu, salam itu tidak batal. Nah, yang kedua, yang ini yang harus jangan sampai lupa, berdoa hendak keluar rumah, yaitu dengan membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ketika mau berangkat sekolah, ayah, bunda, atau misalkan yang mengantar, kamu antar jemput, saya mau berangkat sekolah, salim. Nah, setelah salim, begitu menginjakkan kaki keluar rumah sebelum naik kendaraan, baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Jadi nanti apa tujuannya kita membaca doa itu, Nak? Supaya ketika dalam perjalanan itu kalau terjadi sesuatu bisa ditolong oleh Allah, karena kadang kita tidak tahu di perjalanan, bisa jadi macet, bisa jadi kita mengalami sedikit kecelakaan, kan kita tidak tahu. Makanya di situ ada kata-kata la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Gitu ya. Siapa yang sudah hafal doa keluar rumah? Angkat tangan, unjuk jari. Siapa yang sudah sering melaksanakan atau membaca? Mungkin belum terbiasa ya. Nah, belum terbiasa tidak apa-apa. Kan setahun nggak pernah sekolah, Pak, Zoom terus, jadi lupa, nggak apa-apa ya. Jadi keluar rumah, entah itu sekolah, entah itu ke masjid, entah itu pergi kemana, jangan lupa membiasakan diri membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Atau bahkan lebih bagus lagi membaca seperti ikrar itu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyau wa rasulah. Itu lebih bagus lagi. Bahkan yang lebih bagus dari itu juga kita membaca syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, yang ketiga, berdoa naik kendaraan, ya itu ada di halaman 110. Ya, membaca doa naik kendaraan seperti apa bunyinya? Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menundukkan semua ini yang bagi kami, padahal kami tidak mampu menguasainya. Dan sungguh kami akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi supaya apa, Nak? Ketika kita naik kendaraan, supaya diberi keselamatan. Berangkat selamat, sampai tujuan juga selamat. Nah, itulah, Nak, adab dalam bepergian. Dan satu hal yang perlu Pak Ais sampaikan ketika dalam perjalanan, Nak, satu. Ya, biasanya Pak Ais itu ketika pergi itu sering melihat orang ketika makan, ya, entah itu makan coklat, makan permen, itu kadang beberapa yang naik kendaraan pribadi itu membuka jendela lalu membuang sampah. Itu juga tidak boleh. Itu salah satu adab. Ya, jadi ketika kalian mungkin makan ciki, makan permen, makan apapun itu, sampah yang habis kalian makan itu plastiknya tolong jangan dibuang. Insya Allah kalau anak Al-Azhar pasti orang tuanya sudah menyiapkan tempat sampah di dalam mobil. Nah, seandainya di dalam mobil tidak ada tempat sampah, cari plastik. Insya Allah plastik dimasukkan. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Itu secara agama tidak boleh, secara undang-undang juga ada aturannya. Mungkin yang bapaknya polisi itu ada undang-undangnya di lalu lintas. Kalau ada orang membuang sampah di perjalanan, itu kalau ketahuan bisa didenda. Ya, mungkin denda berapa ratus ribu, bahkan ada yang dipenjara berapa tahun, berapa minggu, itu ada sanksinya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan ketika menaiki kendaraan. Ya, dimanapun, ya, di sekolah, di rumah, di kendaraan umum atau di kendaraan pribadi itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Gitu ya. Yang kedua, ketika kita dalam perjalanan itu kita tidak boleh sombong. Nah, itu di ayat di halaman 111 itu surat Al-Luqman menjelaskan wala tamsih fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Maksudnya apa? Kita naik kendaraan ugal-ugalan. Wah, apalagi nanti contoh Mas Jimmy naik motor reng gitu ya. Wah, balapan gitu Mas Jimmy keluar ya. Balapan terus knalpotnya diganti yang bunyi ren-ren itu mengganggu lalu lintas, didengerin nggak enak. Itu contohnya yang di dalam perjalanan tidak boleh angkuh itu seperti itu. Jadi ugal-ugalan. Lalu pakai bawa mobilnya buanteran, nyuali bung. Itu nggak boleh. Apalagi kalau kita mengendarainya di dalam kampung.
Nah, di dalam kampung itu banyak aturan tata krama, jadi kita harus sopan gitu ya. Apalagi di tempat jalan raya. Waktu lampu merah juga harus berhenti, waktu lampu hijau berjalan, waktu lampu kuning juga berhati-hati. Pun ketika kita mau menyalip atau mendahului juga harus ada aturan. Nah, jadi itu beberapa etika atau adab di dalam perjalanan. Nah, nanti untuk tugas K4-nya tolong didengarkan. Untuk tugas K4-nya nanti anak-anak menyetorkan 2 hafalan. Doa keluar rumah bismillahirrahmanirrahim sama doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pakai apa, Pak? Pakai pesan suara saja, tidak usah pakai video. Paham ya? Sekali lagi sebelum Mbak Is tutup, nanti tugas K4-nya untuk bab ini, anak-anak melafalkan atau menghafalkan doa keluar rumah dan doa naik kendaraan. Itu ya, itu tugasnya nanti di K4. Nah, untuk yang K3, insya Allah nanti seminggu lagi baru Pak Ayis berikan tugasnya. Oke, sebelum Pak Ayis tutup, ada yang mau bertanya? Atau mungkin sudah paham semua? Materinya mudah, Pak. Ada dalam bepergian. Kayak ada 1-2 kesempatan. Oke, Mas Nil, alhamdulillah Mas Nil sudah bisa memahami, sudah paham. Yang lain, Mas Hosi, Mas Raihan, oh Mas Daryl juga jempol, alhamdulillah. Yang enggak jempol berarti, oh Mbak Nadine jempol juga. Jempol semuanya. Oke, berarti sudah paham ya Mas Hosi 2 jempol. Baik, terima kasih Mas Haidar kali jaga juga. Baik semuanya. Mas Lanang juga ya. Oke, jempolnya ada yang disembunyiin. Mas Nadib juga jempol. Baik, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada, sekali lagi pesan Pak Ayis, tetap jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu, hafalannya tetap dijaga supaya tidak lupa. Gitu ya. Tolong sampaikan salam Pak Ayis buat orang tua kalian di rumah. Pak Ayis doakan semoga anak-anak senantiasa diberi kesehatan. Baik, itu saja dari Pak Ayis. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktu sepenuhnya kami kembalikan ke Pak Tanjung. Dadah. Cek. Oke, Pak. Cek. Baik, terima kasih kepada Pak Aziz. Ya, jelas sekali anak-anak bisa menangkap apa yang menjadi pesan dari pelajaran tadi ya agama, bahwa cek sudah kedengaran? Udah, Pak. Baik. Jadi dalam melaksanakan segala macam kegiatan kita perlu yaitu menaati juga adabnya ya. Jadi supaya lebih afdal segala sesuatu memang harus kita sandarkan kepada Allah, baik itu segala macam kegiatan, karena semua itu tidak lepas dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau jalan-jalan juga mohon perlindungan dari Allah, supaya dalam perjalanan juga kita senantiasa bertawakal pada Allah. Artinya ingat selalu kepada Allah ya. Baik, anak-anak, langsung saja kita lanjutkan untuk pelajaran hari ini. Tapi Pak Tanjung ingin menyapa dulu nih anak-anak yang sudah tergabung di dalam meeting nih hari ini. Mbak Dira, Mas Jimmy, Mas Nil Kamal, Mas Rehan, Mbak Amanta, Mas Lanang, Mbak Karisa, Mas Nazif, Mbak Nadine, Mbak Anissa, Mas Kalijaga, Mas Darel, Mas Aziz. Oh, Pak Aziz ini.
Pak Aziz, Mbak Quinza, Aziz. dan Mas Haidir. Baik, alhamdulillah ya. Jadi ya sudah 50% bergabung, itu berarti sudah bagus. Ya, anak-anak, mari kita lanjutkan untuk materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah PPKN. Ya, saya coba share screen untuk PPKN-nya. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan ya. Baik, langsung saja ya. Anak-anak di dalam pertengahan semester ini atau midterm, nanti kita masih punya PR 2 bab ya, 2 bab untuk menyelesaikan semester 2 ini. Ya, jadi nanti masih ada tema 78 yang akan kita selesaikan dalam waktu 1 bulan. Berarti ya di dalam pembelajaran kita ini kita nanti harus menyelesaikan 2 bab. Artinya dalam 1 minggu ini ada 2 subtema yang akan kita bahas ya. Langsung saja ya. Subtema 1 dan 2 perkembangan teknologi produksi pangan dan perkembangan teknologi produksi sandang ya. Kalau pangan itu apa? Pangan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan ya. Wah, ini seneng nih kalian. Terus kemudian yang kedua adalah sandang. Sandang itu adalah pakaian. Ya. Jadi saat ini perkembangan teknologi produksi sandang dan pangan ini semakin canggih ya. Dulu zamannya puding itu ya, puding itu dikasih fly itu enggak ada. Dulu adanya cuma agar-agar. Ya, paling banter itu bungkue ya, bungkue. Jadi semacam agar-agar. Adapun agar-agar yang tradisional dulu zaman saya masih kecil itu ya paling dari cincau itu loh. Cincau itu dibuat dari daun. Ya. Buat sendiri, carinya di pinggir sawah itu daunnya. Tapi kalau sekarang kalian tinggal menikmati saja ya. Tinggal menikmati, ada bermacam-macam agar-agar, puding dan sebagainya. Ya. Begitu juga dengan sandang atau pakaian. Ya, baik. Kita akan membahas PPKN hari ini, yaitu keberagaman anggota keluarga di rumah dan keberagaman teman-teman di sekolah. Ya, keberagaman itu berbagai macam ya, anggota di rumah dan berbagai macam teman kita di sekolah. Nah, berbagai macam apanya? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti yang tertera di situ ya, di layar. Kita ingin mengidentifikasi ya. Ini bahasa ya. Anak-anak ini nanti adalah tim khusus, tim detektif ya, yang akan mendeteksi keberagaman anggota keluarga kita di rumah. Terus kemudian kita akan menjelaskan manfaat keberagaman di rumah ya. Oh, ternyata kalau berbeda-beda itu ada manfaatnya juga. Yang ketiga, menceritakan contoh cara menyikapi keberagaman di rumah. 4, mengidentifikasi keberagaman teman-teman di sekolah. 5, menceritakan pengalaman cara menyikapi keberagaman di sekolah. Ya, nanti kita sesuaikan waktunya, ya, karena waktunya juga singkat. Nah, kita langsung saja keberagaman anggota keluarga di rumah. Nah, setiap manusia itu punya ciri masing-masing, ya. Ciri khasnya itu mesti ada, ya. Ciri khas itu bisa dilihat dari fisik, bisa dilihat dari sikap juga, ya. Ya, fisik itu alami dari Allah, sifat itu bisa kita sesuaikan. Intinya bisa kita teladani
sifat-sifat sikap yang baik itu sesuai dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman anggota. Selanjutnya, ada perbedaan kebiasaan, karakter atau sifat, kegemaran atau hobi ya, dan lain-lain. Ya, jadi banyak sekali perbedaan. Tapi perbedaan itu ya suatu keindahan. Kan ya, kurang indah. Mesti ada langitnya warnanya biru, matahari ya berwarna mau tenggelam berwarna agak kok warna oranye gitu ya. Kemudian sawah yang terbentang berwarna kuning keemasan. Wah, luar biasa, Masya Allah. Nah, salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan atau makanan favorit. Ya, tentunya anak-anak semua juga punya makanan favorit. Contohnya itu salah satu adalah makanan kesukaan. Mesti beda-beda ya. Makanan favorit dalam keluarga bisa sama atau berbeda. Ya. Selain makanan favorit, dalam keluarga juga terdapat perbedaan kegemaran. Oh, ini makanan tradisional. Jadi kegemaran itu juga kadang berbeda. Ya. Keberagaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ya. Jadi Indonesia juga negara yang Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda. Berbeda-beda itu artinya tidak membeda-bedakan, tapi beragam, ya, atau banyak variasinya, atau banyak pilihannya. Seperti makanan tradisional itu merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ya, setiap daerahnya itu punya resep rahasia. Ya. Setiap daerah di Indonesia itu punya tersebut itu ya tidak dimiliki oleh daerah lain di dunia ini. Walaupun ada perbedaan, semua anggota keluarga tetap harus saling menghargai agar tercipta keluarga yang rukun, harmonis, tentram, dan saling menyayangi. Ya. Jadi walaupun berbeda-beda, yaitu harus tetap saling menghargai ya atas perbedaan tersebut. Ya. Seperti contohnya kita sebagai umat Islam, ya di Indonesia itu terdiri dari banyak sekali atau beragam agamanya, ya beragam agamanya, maka harus kita hormati, ya walaupun berbeda kita tetap hidup rukun. Ya itu contohnya salah satunya adalah negara yang paling rukun, harmonis, tentram antar umat beragama itu ada di Indonesia. Itu bisa menjadi teladan bagi masyarakat dunia bahwa Indonesia itu menjunjung tinggi, ya ukhuwah watoniyah. Kata nggih Pak Aziz. Ukhuwah watoniyah artinya kerukunan, ya sesama kita umat, ya artinya sebagai kita warga Indonesia itu ukhuwah, kerukunan antar warga. Walaupun itu beda agama, beda suku itu enggak masalah. Lanjut. Manfaat keberagaman di rumah, ya. Anggota keluarga dapat mengetahui sifat setiap anggota keluarga, ya. Nanti kamu identifikasi sendiri ya, nanti manfaatnya itu kamu dapat mengetahui sifat anggota keluarga di rumah, ya. Entah itu ayah, bunda atau kakak, adik, ya nanti bisa kita tahu ya sifat dari setiap anggota keluarga. Yang kedua adalah anggota keluarga dapat mengembangkan sifat saling menghargai, ya, menyayangi, menghormati perasaan orang lain. Perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama. Nah, bagaimana cara menyikapi keberagaman di rumah? Yang pertama, ya, yang diperlukan adalah sikap tenggang rasa. Ya, bahasa Jawanya tepo seliro, ya. Tepo seliro atau saling menghormati, ya.
Yang kedua, ya tenggang rasa artinya saling menghormati. Ya, dengan tenggang rasa, insya Allah akan menjadi rukun dan harmonis. Ya. Bahasa kerennya tenggang rasa itu berempati. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi di rumah ya, sekarang di sekolah. Keberagaman teman-teman di sekolah ya, di kelas 3A ini. Dari 27 anak. Ya. 28 termasuk Pak Tanjung. Ya, dan juga Bapak Ibu guru yang lain, mapel, itu pasti punya perbedaan. Ya. Satu contoh Pak Aziz dan Pak Tanjung pun ketika menjelaskan pasti ada ciri khas atau perbedaannya. Nah, tentunya kamu juga di dalam bergaul dengan teman sekelas, ya, itu juga pasti berbeda-beda. Ya, kita lihat, ya, perbedaannya apa sih? Ya, contoh. Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dan ciri khas yang masing-masing. Keberagaman suku bangsa di sekolah adalah contoh yang terdapat di sekolah. Jadi teman kita satu kelas itu ada berbagai macam suku ya. Mungkin ada yang berasal dari daerah Jawa Barat itu suku Sunda ya. Terus kemudian itu Jawa Tengah ya. Kemudian ada yang dari Sumatera, itu ya. Ada toh? Yang dari Sumatera itu ya Minang. Dari Minang ada toh ini. Pinter nari dan pencak silat. Waduh. Ada yang dari Sulawesi juga. Pokoknya paling lengkap ini kelas 3A. Ada yang dari Jawa Tengah asli, ada yang dari mana ini? Indonesia. Iya. Ya, alhamdulillah. Saya lihat nih wajahnya ceria-ceria. Mas Jimmy dari mana asalnya? Dari tadi, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Selain keberagaman suku, bangsa, terdapat keberagaman lainnya. Kegemaran, sifat, ciri fisik, ya, perbedaan kemampuan atau keterampilan, ya. Jadi kegemaran itu kan macam-macam ya. Ada yang hobinya olahraga, ya. Ada yang hobinya musik, ada yang hobi melukis, ada yang hobinya ya bermacam-macam ya. Nah itu adalah salah satu contoh keberagaman yang ada di sekolah. Nah ada juga keberagaman sifat, ya. Ada teman yang bersifat penolong. Ya. Ada nggak ini yang sifatnya penolong di antara yang hadir di Zoom ini? Ada? Wah, alhamdulillah ada. Yang dermawan ada. Dermawan itu suka berbagi. Oh ya, ada. Pak Tanjung juga sudah membuktikan bahwa kalian ya beserta dengan papa mamahnya itu dermawan itu Pak Tanjung alhamdulillah sudah membuktikan. Semoga Allah selalu memberikan lapang rezeki ya bagi papa mama maupun anak-anak semua yang yaitu ya dermawan tadi ya. Semoga Allah senantiasa memberikan sesuatu yang melimpah supaya selalu bisa berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, penyabar ada nih. Oh, ada. Periang ada. Pemberani ada. Ya. Ada yang punya sifat sombong nggak di sini? Na'udzubillah min dzalik. Sombong itu adalah selimutnya Allah. Jadi kita nggak boleh punya sifat sombong. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bisa dilihat. Pakaian adat ya dan kain tradisional merupakan bagian dari budaya. Ya. Ini contohnya kain tradisional yang ada di Indonesia. Kain songket ya. Lombok Ulos Sumatera Utara, Tapis Lampung, Lurik Yogyakarta. Batik mana ini? Kain batik dari mana? Siapa yang tahu? Batik dari mana? Jawa Tengah ada.
Jawa Barat ada, Kalimantan pun ada, ya. Ya, jadi motif itu sesuai dengan, tapi ya namanya ya seperti batik ya. Jadi itu kerajinan tangan. Ada yang songket, ada yang apa? Ya, bermacam-macam. Itu merupakan kekayaan Indonesia. Kain lurik, ya. Ini Jawa, Yogyakarta. Nah, kita harus turut melestarikan keberagaman di sekolah agar tidak punah. Bagaimana ini caranya? Bangga memakai pakaian adat dan kain tradisional. Ya, biasanya kita menggunakan ini ketika ada karnaval ya, karena Kartini ya, dalam rangka Eval Kartini, puncak tema, kemudian ada karnaval Pawe Ta'aruf itu ya, itu kita juga menggunakan pakaian adat kan. Ya, tapi karena ini sedang seperti ini ya kita belum bisa melaksanakan. Tapi tidak apa, itu untuk contoh saja ya. Kita lanjutkan. Nah, manfaat keberagaman di sekolah. Apa tuh manfaatnya? Teman kita berbeda-beda. Coba kalau sama semua, ya. Orangnya baik semua, ya. Gendut semua, ya. Nggak ada yang kurus. Putih semua, nggak ada yang hitam. Kan ya nggak berwarna-warni. Sama dengan pemandangan alam. Gunung itu ya biru, langit ya biru, matahari warnanya ya berbeda pasti. Nah, apa yang membuat semakin indah? Ya, yaitu yang pertama kita menyadari bahwa kita hidup ya rukun ya dan saling menghargai antar teman. Yang kedua dapat bekerja sama dengan teman. Ya, manfaatnya yang ketiga yaitu adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas dalam berpikir. Yang keempat, menjadi sumber belajar komunikasi dan bekerja sama dengan baik setiap ya adanya perbedaan. Ya, baik. Sikap yang perlu diterapkan kalau ada perbedaan. Satu, saling menghargai dan menghormati. Ya, kalau ada perbedaan, sikap yang harus kamu lakukan adalah saling menghargai kalau beda. Ya. Dua, saling membantu dan saling menyayangi. Ingat ya, kita sama ya menjaga ya ukhuwah tadi. Ya. Walaupun kita berbeda, harus saling membantu dan saling menyayangi. Yang ketiga, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja, tidak milih-milih. Yang gendut mainnya sama yang gendut. Gitu. Yang hitam sama yang hitam, yang putih sama yang putih, yang kurus sama yang kurus, enggak ya? Ya. Jadi harus siapa saja ya. Kita harus bisa berteman dengan siapa saja. Itu ya. Selanjutnya, sikap yang harus kita terapkan yaitu toleran. Ya, toleransi atau menghargai atau tenggang rasa tadi loh. Terhadap perbedaan dengan teman yang lain. Yang kelima yaitu melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Nah, caranya bagaimana? Ya, seperti Pak Tanjung ini suka dengan tembang-tembang Jawa. Nah, itu salah satu cara melestarikan ya keberagaman budaya. Karena saya orang Jawa harus bisa. Gitu ya. Nah, oke. Untuk materi PPKN ini ada yang mau bertanya dulu nggak? Silakan. Silakan. No. Ada yang Darel no. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ya, kita lanjutkan saja. Baik, mari. Untuk yang kedua, yaitu kita mau belajar matematika. Nanti kamu pelajari sendiri. Ini matematika itu kalau diterangkan seperti ini memang lucu, harus latihan ya. Prinsip matematika adalah practice make perfect. Jadi latihan akan membuat kamu semakin sempurna. Ya. Baik. Kita akan
membahas tentang luas bangun dan satuan tak baku. Ini kemarin sudah ya. Jadi kita sudah mencoba ini ya, bahwa menentukan luas, misalkan luas bangun yang diarsir maka kita hitung ya. Kalau kotaknya penuh maka hitungannya adalah satu satuan. Kalau misalkan hanya separuh ya separuh. Jadi setengah satuan. Itu ya. Contohnya ini 1 dan 2 ini luasnya adalah 29 persegi satuan ya. Ini juga. Ini yang nomor 2 21 persegi satuan dihitung ya. Ingat ya, kalau keliling itu pinggirnya saja, kalau luas itu adalah isinya. Oke, itu saja. Ini kemarin sudah. Tentunya kamu sudah paham ya. Oke ya, lanjut ya. Nah, sekarang satuan tak baku untuk volume. Volume itu isi. Ya. Volume. Volume sebuah benda merupakan seberapa besar isi atau ruang yang dapat ditempati. Misalkan, ini contohnya ada ember. Ember berisi air. Ya. Ember ini ya, berisi air. Nah, air tersebut apabila dipakai satuannya adalah gayung atau ciduk ya, ciduk atau gayung. Ini volumenya adalah 8 gayung ya. Jadi untuk memenuhi isi dari ember ini maka dibutuhkan volume 8 gayung air. Yang kedua, ini bukan iklan ya. Yang kedua, ini ada kecap ya. Kecap yang besar ya, ini volumenya adalah 2 kecap botol kecil. Ya. Jadi volume ya untuk mengisi sebuah botol kecap yang besar, ini volumenya adalah 2 botol kecil ya. Kecap. Oke ya, paham ya? Lanjut. Nah, selanjutnya adalah simetri lipat. Simetri lipat itu adalah lipatan yang dapat membagi ya sebuah bangun atau menjadi benda menjadi 2 bagian sama besar. Jadi ya simetri lipat ini ada yang simetri lipatnya itu ya, simetri lipat itu harus simetris lipatan. Jadi membagi 2 bagian sama besar. Kalau lingkaran ini ya. Ada berapa bagian? Kita hitung 1, 2, ya, 3, 4, 5 bagian. 5 kali lipat, ya. Bisa menjadi 5 kali lipatan yang sama besar. Kemudian persegi panjang, ini hanya bisa 1 kali, 2 kali. Segitiga sama sisi, 1, 2, 3. Sama kaki hanya 1. Ya, trapesium sama kaki 1. Pokoknya intinya banyaknya simetri ini tergantung dari sisi-sisinya. Kalau sisi-sisinya simetris maka bisa lebih banyak. Ya, paling banyak adalah ini lingkaran. Jadi sebanyak-banyaknya sebenarnya bisa lingkaran. Kita lanjut ya. Nah, mengidentifikasi bangun datar simetris dan tidak simetris. Ya. Yang dikatakan simetris itu pasti punya sumbu simetris atau titik pusat, ya, atau sumbu simetri. Ya. Bangun datar tidak simetris pasti tidak memiliki sumbu simetri atau disebut juga dengan asimetris. Kalau simetris itu bisa dibagi sama besar, itu namanya simetris. Kalau tidak bisa dibagi sama besar, maka disebut asimetris. Ya, asimetris. Ya, itu contohnya ada di gambar tersebut. Ya, bisa dilihat ya. Bisa, anak-anak bisa diperhatikan. Ya. Ada pertanyaan? Dan tidak simetris. Tidak ada.
Ya. Biasakan ketika kamu mengantuk, menguap, ya, jangan lupa untuk menutup mulut kamu, ya, supaya apa? Supaya setannya tidak masuk. Ya, ketika orang sedang menguap itu ternyata ya adabnya harus menutup mulutnya. Tadi beberapa anak menguap, tak kira ini sedang ngapain, ternyata menguap. Ya, oke ya. Baik, anak-anak semua ada pertanyaan? Ini Mbak Nabila ini tadi dari Minang ya. Dari Minang. Ini ada. Baik. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menentukan. Nah, sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Ya. Itu posisi yang sama, berarti itu termasuk bangun yang memiliki simetri putar. Ya. Banyaknya pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Ya. Ini dihitung dalam satuannya ini derajat. Karena berputar derajat. Ya. Satuannya adalah derajat. Ya. Berputarnya itu kelipatan dari 90 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Misalkan ini ada persegi. Persegi itu sisi-sisinya sama. Jadi ketika diputar 90 saja, itu bisa. Jadi ada 1, 2, 3, 4 simetri putar. Persegi panjang misalkan, ya bisa diputar 2 kali. Dalam 2 kali berarti ini 2 saja. Segitiga sama sisi, ya ini bisa menjadi 3. Berarti setiap 90 derajat dia membentuk sudut yang sama. Tuh ya. Nih contohnya. Nih di apa? Jajaran ginjal. Ini bisa membentuk 2 kali karena dalam 2 putaran bisa terbentuk sudut yang sama. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ini cepat sekali Pak Tanjung menjelaskannya ini. Waktunya juga luar biasa. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Dan SpongeBob itu belajar. Tidak ada? Baik, mari kita lanjutkan. Untuk materi selanjutnya, yaitu bahasa Jawa. Nah, anak-anak, saiki awake dhewe meh sinau basa Jawa. Coba. Nah, Tanjung, ya. tadi basi nguap tapi nggak ditutup loh, Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Nil Kamal sudah mengingatkan. Terima kasih Mas Nil Kamal. Nanti ya anak-anak semua bisa menerapkan pada diri masing-masing. Insya Allah nanti ketika kalian sudah menerapkan diri masing-masing, untuk teman lainnya pasti juga akan istilahnya tuh menyadari dengan secara alami, oh iya ya ternyata ada ketika menguap kita harus menutup mulut dan mengucap apa ya, Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita menguap sih biasa saja, tapi kalau ada sapi menguap
itu pasti istighfarnya besar sekali. Astagfirullahaladzim. Kan itu sebenarnya sapi itu kalau bunyi mo itu sedang istighfar kepada Allah, ya. Kadang-kadang juga kepada Allah. Allah. Kalau bebek, apa itu mentok ya? Kalau mentok sukanya apa itu? Bunyinya gimana? Gitu kan? Kuruyu. Itu sedang bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Gitu. Itu kira-kira. Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa bertasbih kepada Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya. Wallahul azizul aziz. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wallahu azizul hakim. Ya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Nah, anak-anak, mari kita belajar basa Jawa. Ya, saiki awake dhewe meh sinau basa Jawa yaiku tembang dolanan meneh. Tembang dolanan iki tak terangake sik. Tembang dolanane apa? Yaiku tembang dolanan lir ilir. Mestine kowe kabeh ya anak-anak kabeh mesti wis kerep nyanyekake nembangake lagu utawa tembang lir ilir. Lir ilir tandure sumilir. Nah, saiki awake dhewe meh sinau sejarahe. Sapa sing ngarang? Nah, sing ngarang tembang lir ilir kuwi udu wong sembarangan. Ya. Yang mengarang tembang lir ilir itu bukan orang sembarangan, gitu ya. Kita simak ya. Mari kita simak bersama. Lir ilir. Nah, kelihatan? Ini bukan pengarangnya bukan, tapi ini saya sendiri. Nah, baik. Katerangan bab tembang lir ilir. Nah, anak-anak, tembang lir ilir itu diciptakake dening Sunan Kalijaga utawa Raden Mas Said ing awal abad ke-16. Jadi nalika bubare kerajaan Majapahit lan mulai mlebune agama Islam, para adipati kadipaten ing Majapahit dununge ing pesisir Pulau Jawa. Jadi sejarahe tembang lir ilir iku ciptaane Sunan Kalijaga. Nah, tembang lir ilir dikenal tembang dolanan utawa lagu daerah Jawa Tengah. Kang lirik lagune nggunakake sanepa. Sanepa itu perumpamaan. Jadi ada makna utawa anduweni makna kang jero. Sak jeroning ilmune Sunan Kalijaga anggone dakwah. Dakwah apa? Dakwah yaiku Sunan Kalijaga ngajak masyarakat Jawa angrasuk itu memeluk ya, yakin lan ngamalake agama Islam. Yo, kanthi alon nanging mentes. Jadi Sunan Kalijaga iku anggone dakwah nyebarake agama Islam
masyarakat memeluk agama Islam. Nanging mentes. Mentes iku artine nanging hasil. Mentes iku hasil. Perlahan tapi pasti, mentes iku pasti. Tanpa ana masalah tradisi. Kang wis ana ing tanah Jawa. Jadi anggone dakwah iku ora ganggu tradisi sing ana ing tanah Jawa. Misalkan ning Jawa iku ana tayub, ya, ana tari-tarian, ana reog, ana kabudayan Jawa kang macam-macam iku anggone Islam mlebu ing tanah Jawa iku ora ganggu tradisi. Ya, malah Sunan Kalijaga iku nuladani, ya, utawa nyonto teladan kita, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ing dakwah. Jadi dakwah Sunan Kalijaga itu mencontoh teladan dari Nabi Muhammad, yaitu bi al hikmah wa al mauidati hasanah, yaitu memberikan hikmah, ya, dalam satu nasihat yang baik. Artinya dakwah dengan ini, ya, memberikan hikmah, ya, ada kebaikan. Jadi dakwahnya ma'ruf bil ma'ruf. Jadi dakwah memberikan kebaikan dengan cara yang baik, gitu anak-anak. Jadi Rasulullah itu mencontohkan, ya. Jadi Rasulullah ki nyontokake saumpama awake dhewe duwe niat apik, ya. Awake dhewe duwe niat apik kudu dilakokake kanthi cara sing apik. Ketika kita punya niat yang baik, maka harus dilaksanakan dengan cara yang baik pula. Itulah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi akhir zaman yang insya Allah saiki disimak itu teks utawa lirike tembang lir-ilir. Beda karo sing ana ing bukumu. Amarga Pak Tanjung gunakake sumber sing valid, ya, valid. Valid wis apa ya? Sing resmi, ya. Mungkin ing buku itu perlu ana revisi sithik utawa pembenahan. Jadi ana beberapa versi tembang lir-ilir. Nah, iki sing paling resmi. Pak Tanjung uga penilii ing pira-pira lagu tembang dolanan, uga saka situs-situs web kebudayaan lan uga Wikipedia. Nah, jadi akeh sumber sing digunakan. Nah, lir-ilir tandure wus sumilir, tak ijo royo tak sengguh temanten anyar. Nah, ya, wis iso kabeh? Yo coba engko nyanyi bareng, engko nembangake bareng. Cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo mbasuh dododira. Dododira kumitir bedah ing pinggir, dandamana jlumatana kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Ya sura iya. Nah, tuh. Tembang lir-ilir. Artine apa? Lir-ilir tandure wis sumilir. Nah, iki Pak Tanjung wis golek terjemahan bahasa Indonesia. Lir-ilir tandure, ya, tanamannya sudah
Sumilir, sumilir itu bersemi, ya. Ya, tak ijo royo-royo, ya hijau, hijau sudah apa ya, bersemi hijau gitu ya. Tak sengguh temanten anyar, ya. Ya bagaikan pengantin baru sedang hijau-hijaunya. Cah angon penekno blimbing kuwi. Ini cah angon itu anak-anak yang mengembala gitu. Cah angon bebek, angon kebu. Jadi kalau ada ya orang desa itu kan dulu kan itu menggembala ternak ya, entah itu kambing, entah itu kerbau. Ya, penekno blimbing kuwi. Panjatlah blimbing itu ya. Ya. Menek itu memanjat, blimbing itu ada 5 toh. Buah blimbing itu kan seperti bintang. Ya. Jadi ada 5. Lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodo-diro. Walaupun licin, panjatlah ya untuk membasuh dadamu. Ya, dada. Dodo-diro kumitir bedah ing pinggir ya. Dadamu ya itu kumitir ya, bedah itu sobek di pinggir. Dondomono jahitlah jlumetono ya kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane pumpung jembar kalangane ya surah iya. Jadi ini mengajak kita untuk memeluk agama Islam itu ya, cah angon ya. Orang-orang yang sedang menggembala apa? Ya, menggembala apa saja. Kita sedang menggembala apa? Penekno blimbing kuwi. Ya, kita disuruh memanjat pohon blimbing. Blimbing itu buahnya 5 ya. Islam ada 5. Walaupun nah ini Pak Tanjung punya beberapa ya, dalam bahasa Indonesia seperti itu. Lir, bangun, tangi. Tandur itu sumilir, kenaman udah mulai. Nah, seperti itu ya. Nah, wis ram. Yo coba saiki di unmute kabeh sik. Ayo njajal nembangake lir ilir bebarengan. Yo 1 2 3. Lir ilir lewo sumilir tak ijo royo tak sengguh temanten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo mbasuh Dada-dira kumitir bedah ing pinggir Dandamana jlumatana kanggo seba mengko sore mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangan ya surah Tapi nasinya nggak ada. Nasinya nggak ada, jadi nggak kerasa saya kayak aja. Yes. Nah, gimana? Ya, jadi besok Jumat anggone sinau basa Jawa, engko anak-anak kabeh iku ora gur nembang tok. Nanging engko arep sinau yaiku
nggawe ukara utawa kalimat saka tembung kang ana ing tembang lir ilir. Nah, saiki ana sing arep tekon apa ora? Sapa sing wani nembang lir ilir dhewe? Besok Jumat tugasnya yaiku nggawe ukara utawa kalimat, ya. Kalimat saka tembung kang ana ing tembang. Tembung karo tembang iki beda ya. Tembung iku kata, tembang iku lagu. Oke. Nek sampun mboten enten sing tanglet, Pak Tanjung akhiri. Coba enten sing tanglet apa mboten? Nah niki enten Mas Kenzi. Mas Kenzi Bang. Tanglet anak-anak, Mas Lanang mau tanya enggak? Tentang tembang lir ilir. Oke. Mbak Arisa berkaitan dengan tembang lir ilir, Mbak Nadim, Mas Rehan, Mas Nazif, Mbak Nabila, Mbak Cista, Mas Jimmy, Nil Kamal, Kenzi, Darel, Dira, Amanta, Kali Jaga, mau tanya enggak? Mbak Kwinsa, Mas Haidir, mau bertanya atau tidak? Tidak ya? Jadi paham ya? Berarti sekarang kita sudah tahu bahwa sekarang kita jadi untuk apa? Tembang dolanan lir-ilir ya. Itu adalah ciptaan dari Sunan Kalijogo pada abad ke-16 ya. Tujuannya untuk dakwah. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijogo yaitu bi al-hikmah wa al-mau'idotil al-hasanah. Jadi dakwahnya itu dengan cara yang baik, ma'ruf bil ma'ruf ya. Ketika pesan dari Sunan Kalijogo adalah meneladani yaitu Rasulullah bahwa kita dalam ya berbuat segala sesuatu apabila kita memiliki niat yang baik maka kita harus melaksanakan juga dengan cara yang baik. Itu ya anak-anak ya. Mungkin itu yang bisa Pak Tanjung sampaikan. Ya, ini sudah menunjukkan pukul 9.48 ya. Kalau tidak ada pertanyaan akan saya akhiri. Mungkin ada tambahan dari Pak Aziz. Betul nggih? Ya. Tidak ada. Baik anak-anak. Ya. Pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan bersama. Ya, semoga apa yang disampaikan Pak Aziz tadi berkaitan dengan materi PPKN tentang keberagaman, kemudian matematika tentang simetri, ya, simetri volume dan sebagainya. Kemudian tembang lir-ilir itu kalian semua bisa menangkapnya, ya, dan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu yang bisa Pak Tanjung sampaikan. Kalau tidak ada kita akhir.
ada satu momen untuk besok pagi, ya. Hari Kamis kita bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Anak-anak semua kita memperingati yaitu Isra wal Mi'raj, ya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka ya di tanggalan juga terlihat tanggalnya, tanggal 11 itu merah. Ya. Maka untuk pembelajaran di kelas online, ya pada tanggal tersebut diliburkan, gitu ya. Ya, jadi pembelajarannya hari Jumat gitu ya. Oke. Itu ya anak-anak. Mari bersama. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak Pak Tanjung dan Pak Aziz. Apabila dalam mendampingi kalian hari ini banyak salah-salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. 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 Jangan lupa di live meeting ya, live meeting.